orang. Jadi bagaimana seseorang itu belum apa-apa udah tadi kayak Bunda Fetty bilang nih, mukanya udah beda gitu ya. Kadang ditanyain, kamu kenapa sih diem aja? Marah ya? Enggak, tapi marah wajahnya. Wajahnya. Benar nggak marah? Enggak, siapa yang marah? Oh, itu makin tinggi. Makin tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau emang kita ngomongin emosi sumbu pendek, ya yang namanya orang dalam kehidupan itu banyak faktor. Bukan hanya sekali ngelihat seseorang itu marah kita langsung bilang oh dia nih sumbu pendek, nggak begitu juga. Tetapi kita lihat bagaimana sih yang namanya orang itu kalau lagi marah, bagaimana dia marah, cara marahnya itu gimana, kemudian bagaimana dia mengekspresikan emosi marahnya. Nah contoh nih misalnya kita lagi berada di jalan, ada nih orang yang nggak bener motong jalan, bahasa kerennya nyalip. Gitu kalau orang Surabaya gitu ya, itu disalip gitu, artinya nyalip, diduluin gitu. Nah ketika ada orang yang memotong jalan, ada banyak orang berespon. Sebel ketika dipotong, biasanya apa nih emosi yang langsung muncul di diri kita nih? Kaget, bisa ya kan? Kaget gitu, atau mungkin marah, nggak seneng karena dipotong. Nah emosinya mungkin sama, saya mungkin marah, Mbak Fetty marah, atau orang lain kaget. Tapi ekspresi emosi itu tiap orang bisa beda-beda. Ada yang ekspresinya pancene kok wong iku. Udah. Tapi ada begitu gitu, ngapain kamu buka jendela, atau mungkin kita naik motor dikejar gitu, marah. Ada bahkan yang tadi Bunda Fetty bilang bisa berantem ya. Cuman gara-gara hal yang sebetulnya sederhana. Nah disinilah sebetulnya yang membedakan sumbu pendek dan tidak adalah bagaimana seseorang itu bisa cerdas mengelola emosinya. Gitu Bunda Fetty. Jadi kalau bicara emosi, ini sesungguhnya emosi bukan hanya melulu marah begitu. Bener. Ya Bunda ya. Kita sedih, kita senang, kita merasa mungkin terharu dan sebagainya, itu adalah emosi. Jadi kalau menurut Paul Ekman itu ada 6 basic emotion tadi itu, marah, sedih, kecewa, jijik, takut gitu ya. Kaget Oke. Tapi kali ini kita memang akan fokus pada emosi marah. Setiap orang pastilah punya perasaan pernah gitu ya marah akan sesuatu. Tetapi yang paling utama hari ini kita bahas adalah gimana cara kita marah dan juga bagaimana ekspresi emosi kita ketika marah. Nah, ini mau kita bahas Mitra Muslim, dan Anda bisa sharing ya, gimana sih kalau lagi marah untuk tidak terlalu akhirnya disesali gitu ya keputusan kita ketika marah itu. Perilaku marahnya seperti apa? Anda bisa sharing di 03156245-nya 3 kali, atau di WhatsApp ya di 0855300938. Bukan itu saja Mitra Muslim, Anda juga bisa live di interaktif live chatnya Suara Muslim TV ya. Anda bisa komen di sana atau tinggalkan pesan di sana. Nanti akan kita bahas selanjutnya Mitra Muslim dan Bunda, dan tetap dalam Mozaik bersama Bunda Asteria. Nah, tentang emosi tadi dijelaskan oleh Bunda Asteria bahwa sesungguhnya emosi, yang namanya emosi bukan hanya yang negatif ya. Dalam hal ini marah, tapi banyak juga emosi-emosi lainnya. Tapi kita sedang membahas bagaimana sih sebenarnya cara kita marah, kemudian ekspresi ketika ekspresi emosi marah kita ini, dan bagaimana mengelolanya. Nah, ini sedang kita bahas, begitu ya Bunda ya. Dan kalau kita melihat kembali lagi yang belakangan ini terjadi, yang paling terbaru itu tentang serempetan kalau nggak salah ya. Dan itu bisa keluar kata-kata yang memaki segala macam sampai emosional, memukul dan sebagainya. Nah, yang seperti ini berarti cara marahnya begitu ya Bunda, dan ekspresi emosi marahnya begitu yang akan kita bahas. Silakan Bunda. Iya, jadi seperti tadi ya kita udah contohkan ketika ada kendaraan nih, kita disalip itu apa sih istilahnya? Dibalap ya? Dibalap gitu ya, ditikung gitu, dipotong, itu bisa macam-macam. Kenapa sih kok bisa begitu? Nah, bisa begitunya itu ada berbagai faktor. Faktornya adalah satu, setiap orang itu punya karakter kepribadian yang berbeda-beda.
Nah, di mana karakter kepribadian berbeda-beda ini bukan cuma itu saja penentunya, tetapi bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi faktor bawaan dan faktor lingkungan ya. Faktor lingkungannya seperti apa? Faktor lingkungannya juga bisa macam-macam. Misalnya faktor pola asuh, faktor bagaimana dia lingkungan temannya, saudaranya, kenalannya gitu ya. Ketika mereka menghadapi hal-hal atau ketika mereka menghadapi masalah. Nah, misalnya nih contohnya, anak ini pertama penakut nih, tapi dia terus aja nih di lingkungannya tuh ngajarkan bahwa kalau ada masalah boleh mukul, kalau ada masalah boleh teriak-teriak. Lama-lama dia akan belajar, oh ternyata cara bertahan ketika ada seseorang yang bikin aku sebel, yang tidak sesuai aturan, aku boleh marah, aku boleh mukul. Nah, jadi faktor-faktor emosi ini ada pengaruh faktor genetis, artinya bukan genetis itu secara emosional, oh dia genetisnya emosional, enggak seperti itu, tetapi faktor genetis itu adalah di karakter kepribadian seseorang. Ada karakter yang misalnya nih, karakter orang-orang yang memang tegas, memang dia mau mengendalikan sesuatu, misalnya kayak kolerik, plekmatis ya. Orang-orang koleris itu kan tegas, kalau ada hal yang nggak benar dia akan bukan marah, tapi ini sebaiknya seperti ini. Dia akan memberikan menunjukkan, mengekspresikan, akan lebih asertif gitu. Mungkin ada orang lain yang mungkin orangnya plekmatis, diam aja, sudah selama nggak apa-apa saya juga diam aja. Nah ini yang saya bilang karakter kepribadian mempengaruhi. Kedua faktor lingkungan, ada pola asuh, ada pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan nyata, kalau sekarang termasuk dari lingkungan yang ini virtual, lingkungan yang tidak nyata, online ya. Jadi karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan tersebut, dari sosial media aja, kalau kita terus menerus ya terpapar kekerasan, kita ngelihat oh ternyata nggak apa-apa ya berantem, memaki itu nggak apa-apa, aku nggak suka boleh loh keluar yang namanya kebun binatang itu kepada seseorang misalnya seperti itu. Lama-lama ketika kita tidak ada pegangan, kita nggak ada guidance. Kalau anak-anak ya, anak-anak itu informasi terpapar, tapi dia tidak pernah mendapat pengarahan mana yang boleh, mana yang tidak. Lama-lama dia bisa mengadopsi itu gitu, meniru karena merasa nggak apa-apa tuh tokoh idolaku ngobrol begitu nggak apa-apa. Mukul itu biasa, misalnya ini hanya contoh ya, bukan benar seperti itu. Jadi memang faktor bawaan dan faktor lingkungan sangat berpengaruh menentukan bagaimana seseorang itu mengelola emosinya, bagaimana seseorang itu berperilaku. Oke, dan lingkungan terdekat Mitra Muslim dan Bunda ini pasti kan keluarga gitu ya. Benar. Nah kita ini sebagai orang tua kalau di awal-awal kadang suka ini juga ya burn out gitu ya, apalagi ibu-ibu muda masih baru gitu, anak kecil, kemudian anaknya masih kecil, kemudian masih ada adiknya lagi, itu kan kadang kita suka emosional gitu, emosional dalam hal ini emosi marah gitu. Nah anak-anak kan merekam banget ya Bunda ya, merekam banget dan karena ini tadi lingkungan juga pengaruhnya sangat kuat. Nah, gimana ya Bunda kalau misalnya sudah direkam baik oleh anak, kita ini kalau menghadapi sesuatu marahnya seperti itu pasti akan ditiru. Untuk memperbaikinya ini Bunda. Iya, menarik sekali nih pertanyaannya ya. Saya tanya dulu, Mbak Feti pernah marah nggak? Iyalah pasti. Pernah ya, sama saya juga. Mitra Muslim yang lain nggak apa-apa ya. Jadi seperti biasa saya mau ngobrol dulu nih, OOT dikit nih ya, out of topic gitu ya. Nggak apa-apa. Justru di sini kita harus belajar sama-sama, mengenali diri kita supaya kita bisa memperbaiki diri. Artinya boleh share. Saya itu kadang-kadang emosian deh, kadang-kadang saya nggak tahan deh kalau anak-anak itu udah ngegangguin gitu ya. Nggak ada masalah. Nah sekarang gimana nih kalau udah terlanjur anak-anak terpapar? Saya dulu nggak tahu Bu bahwa ternyata anak-anak itu kita nih role modelnya anak-anak. Nggak apa-apa. Saya selalu bilang sama Bunda Feti ya, dan beberapa kawan-kawan saya selalu bilang, yang namanya orang hidup itu berarti kita sama Allah dikasih kesempatan untuk terus-menerus belajar. Alhamdulillah. Walaupun untuk belajar Bunda Feti dan Mitra Muslim itu nggak selalu berada di jalan yang lurus. Kalau kita sekolah nggak selalu walau nilainya itu cepek semua 100 semua gitu ya. Kadang-kadang mungkin bisa 50 bahkan 30 apa 0 gitu ya. Nggak ada masalah, tapi yuk kita sama-sama belajar. Nah, ketika anak itu sudah terpapar, udah mulai nih niru nih,
Apa ya? Ini contoh ya, saya boleh kasih contoh. Jadi saya pernah ada orang yang ngobrol, anak saya itu kalau jawab kok mesti gitu ya Bu? Kalau jawab itu dia seperti ngegas gitu. Padahal saya udah ngomong baik-baik. Nah, akhirnya kita ngobrol banyak, kita evaluasi. Loh, terus dulu gimana? Ya dulu saya memang pernah sih Bu, kalau misalnya dia nggak pas tuh saya langsung nada tinggi, langsung marah. Nah, ternyata secara tidak sadar ini ditiru sama anaknya. Lalu ketika ingin memperbaiki, ya berarti kita harus ngobrol dulu nih. Parents, orang tua menyadari, oh iya ya, anakku kok sudah mulai gini, kayaknya saya dulu seperti ini. Yang harus dilakukan satu, self awareness. Kita menyadari dulu, memang ada hal yang gak bagus yang udah secara tidak sadar kita lakukan dan itu dicontoh anak kita. Nah kalau kita sudah sadar itu udah bagus, luar biasa. Kedua, kita harus mulai memperbaiki. Memperbaikinya gimana? Dari diri kita dulu, mulai ngontrol. Ketika ada yang gak pas, misalnya dulu langsung adek gitu ya, misalnya kayak gitu. Sekarang ups, begitu ada yang pas, gak pas, belajar kayak tadi itu kalau di captionnya Bunda Fetty ya, apakah kita harus mengambil nafas dan jeda? Ya, itu adalah yang paling gampang dan paling tidak gampang untuk dipelajari gitu ya. Artinya ketika kita sudah sadar mau belajar begitu kayak gitu, tahan dulu. Padahal ini udah mulut udah pengen gitu ya, tapi ambil nafas dulu, oke. Nah kita hitung dulu aja. Ambil nafas, oke 1, 2, 3, 4. Nah kita udah enak ngobrol. Bukan jangan lama-lama, artinya itu menahan kita untuk gak langsung keluar gitu. Nah itu bisa kita pelajari. Abis self awareness kita cari strategi mana yang pas untuk kita bisa mengelola emosi kita kalau lagi marah. Misalnya seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Kalau kita sudah mengenali, yang penting itu diperbaiki. Ngobrol. Aduh Kak, kalau perlu tanya, kalau memang kita bisa dekat sama anak kita diajak ngobrol. Iya Kak, Kakak kalau mama marah gimana sih? Kalau ayah marah? Wah aku lo takut mama kalau marah. Emang mama kalau marah gimana? Nah ini kita harus siap nih, harus siap mental ya. Kalau kita nggak siap, mendingan nggak usah terlalu banyak. Kalau nggak siap nanti membela diri. Bener. Mama nggak kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu wajar. Tapi artinya kita sebenarnya kalau kita mau ini kita ngetes gitu loh. Oh ternyata aku kayak gini, karena kadang kita tidak sadar. Menurut kita biasa aja, tetapi orang lain melihatnya nggak biasa loh. Nah, yang paling jujur kan orang-orang terdekat ya, apalagi anak gitu ya. Dia berani ngomong. Oh gitu ya nak, menurut kamu harusnya gimana? Ya udah, mama kalau marah itu aku loh, cuman mama tegur aja kan udah nggak apa-apa, nggak usah mama bentak-bentak. Nah disinilah kalau kita sudah self awareness, kita memperbaiki sambil evaluasi, nanya ke anak kita. Oh gitu ya Kak, habis mama kadang-kadang itu marah karena begini, nggak apa-apa ngomong. Oh kakak maunya gitu, tak belajar ya Kak, kita sama-sama belajar ya. Jadi kita sebagai orang tua gak apa-apa kalau kita merasa ada hal yang negatif, ngobrol sama anak. Mama juga mau belajar, kita sama-sama belajar ya Kak, kita sama-sama belajar ya Dek. Artinya kita ngajakin berdua belajar, sehingga dari situ nanti cari strategi. Misalnya kita sama-sama belajarnya gimana, kalau mama nanti kira-kira nadanya udah mulai ngegas Kak, kasih kode ya Kak. Kakak kasih kode misalnya ma es krim misalnya. Ups, kita bisa tahu nih kata-kata es krim gitu ya. Nah kita bisa ambil nafas. Nah demikian juga ke kakak. Nah itu bisa kita lakukan. Dan jangan lupa, belajar itu nggak instan. Apalagi kita udah biasa dengan ekspresi ya, orangnya ekspresif dan ini. Nah tapi kalau kita sudah punya niat memang mau memperbaiki, insya Allah kita akan bisa kok belajar. Bukan berarti dari yang gitu tiba-tiba langsung diem manis, enggak juga gitu. Anak-anak juga perlu tahu kok kalau kita kadang-kadang marah, tapi kita perlu mengontrol ekspresi marah kita, perilaku kita kalau marah gimana. Misalnya marah terus kita banting-banting barang, lempar barang, ya otomatis anak lama-lama oh it's okay, nggak apa-apa ya melempar barang itu akan terpapar ke anak-anak kita. Kalau udah terlanjur ya udah kita ngobrol, kita perbaiki bareng. Dan satu hal, tanya, kamu perasaanmu gimana nak waktu mama marah? Ya aku sedih, aku takut. Say sorry, nggak apa-apa kok. Gitu ya Kak, aduh Kak minta maaf ya Kak kalau ternyata mama gak tahu loh kalau itu nyakitin kamu banget. Maafin ya mama tak belajar. Seperti itu. Itu justru akan memberikan contoh pada anak, oh berarti
perilaku kayak gitu tuh nggak bagus ya. Mamaku mau memperbaiki, aku tak juga memperbaiki. Insya Allah ini yang kita salah satu pendekatan yang kita bisa lakukan seperti itu. Masya Allah, dan ini lagi-lagi butuh proses begitu ya Bunda ya. Pasti. Tidak ada yang instan kecuali mie ya. Mie ada yang instan banyak. Saya pernah loh belajar masalah emosi ini, rasanya sampai sekarang kita terus belajar. Saya bilang saya aja gitu ya. Kita semua kayaknya Bunda butuh belajar terus. Nah ini yang ditanyakan Bu Eli juga menarik ya. Gimana menghadapi rekan kerja ini yang lebih senior dan kemudian kedudukan lebih tinggi. Kalau marah itu meledak-ledak gitu ya di depan orang. Padahal kalau lagi nggak marah juga baik, ramah, lucu gitu ya. Nah tapi nanti dibahas setelah jeda. Kita jeda dulu untuk beberapa pariwara, dan Anda mitra Muslim silakan untuk telepon ya di 03156245-nya 3 kali, atau bisa melalui WhatsApp di 0855300938, juga melalui YouTube Suara Muslim TV. Sedang menyimak melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Masya Allah, beliau sampaikan alhamdulillah bisa ikut belajar ini kepada Ibu Narsum Bunda Asteria. Baik, juga Umu Khalid juga menyampaikan Masya Allah terima kasih ya Suara Muslim, jadi bisa lebih banyak belajar. Masya Allah, kita juga lagi belajar loh ya Bunda ya. Betul. Saya selalu bilang ya sama Bunda Feti dan mitra Muslim, saya selalu ditanya, kadang-kadang ada yang nanya, berarti kalau ibu psikolog, ibu nggak pernah marah? Enggak juga. Gitu ya. Tapi artinya ketika kita belajar ilmunya, yuk kita juga sama-sama belajar memperbaiki diri kita, karena kita masing-masing ini kan dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda, lingkungan yang berbeda, peristiwa-peristiwa hidup yang berbeda. Jadi yang penting mau atau tidak mau untuk memperbaiki diri. Jadi bukan bisa atau tidak bisa. Baik. Melalui WhatsApp juga saya ucapkan terima kasih ya, ada Bu Karis dan juga Ibu Ainur yang sedang menyimak. Nah ini kita mau bahas Bu Eli tadi ya, yang menghadapi rekan kerja. Menarik nih ya. Masalahnya lebih senior dan kedudukannya lebih tinggi gitu loh. Betul. Silakan. Iya. Jadi kalau memang menghadapi rekan kerja, jadi sebetulnya begini, ketika kita menghadapi seseorang yang emosi, pertama kali ya, ini kan rekan kerja. Nah, ketika kita memasuki tempat kerja, satu, kenali dulu diri kita. Kita ini orangnya gimana? Karena kita mengenali orang lain kadang lebih mudah gitu, tapi mengenali diri sendiri kadang enggak, aku enggak marah kok. Aku nih perasaan biasa-biasa aja, padahal belum tentu gitu ya. Tapi kita coba kenali, saya ini orangnya gimana ya? Kalau lagi capek gimana? Kalau lagi marah gimana? Kalau lagi banyak kerjaan gimana? Kenali dulu diri kita. Nah setelah kita mengenali diri kita, aku ini kalau lagi capek gini ya, ada orang yang ngomongnya nada tinggi, aku langsung sumbuku pendek nih, aku mau marah sama orang itu. Nah gak apa-apa, ketika kita sudah mengenali, berarti aku kalau ada orang, aku lagi gak enak, saya lagi gak enak nih kondisinya, lagi yang sumbunya gampang jadi sumbu pendek, mending saya tidak dekat-dekat dulu deh dengan orang-orang yang bisa memicu saya untuk marah. Satu itu bisa kita lakukan. Jadi kita kenal diri kita, cari strategi. Tapi ini atasan gimana gitu ya. Oke, step yang kedua, kenali rekan-rekan kerja Anda. Oh misalnya ini contoh aja ya, disclaimer, namanya hanya perumpamaan. Misalnya, oh Bu Emi ini orangnya itu pendiam, selalu iya aja. Dia kalau marah paling nangis gitu ya. Oh ternyata kalau atasan saya misalnya Pak Denny ini atasan saya itu kalau marah itu bijak, dia lebih banyak diam. Tapi kalau jawabnya kayak gini, mendingan saya diam aja. Jawabnya sepatah-sepatah itu berarti dia marah. Nah, tapi ada satu nih teman saya, dikit-dikit langsung ngegas, nggak cocok sedikit ngegas istilah sekarang ya. Lalu harus gimana? Nah, ketika kita sudah tahu, oh orang ini ngegas, memang dia biasa seperti itu. Kita lihat dia kalau ngegas itu kalau lagi apa. Nah, kalau dia ngegas itu, dia lebih seneng lihat orang lain itu seperti apa. Contoh nih, kita tahu atasan kita nih, waduh temperamen nih, marah aja. Tetapi ternyata kalau dia lagi marah, kemudian dijawab atau disela, dia tambah marah lagi. Nah, kita mengenali ya ini karakter orang lain. Berarti kalau misalnya dia lagi marah, mending saya diam aja dulu. Nah, udah tahu nih kan karakter orang lain.
tenang aja, belajarnya tidak semudah itu Besti gitu ya. Nah, tapi kita berusaha, kita kenali. Begitu kita kenal, kita tahu waduh suatu saat kita lagi yang emosinya juga sumbu pendek harus ketemu nih di rapat sama bos kita yang seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Nah, di situ kita lihat oke, kita tetap akan belajar, beliau tetap atasan saya. Ya udah deh kalau beliau ngomong saya tahan dulu, atau sebelum mengikuti rapat Anda menenangkan diri dulu. Oh nanti ada meeting jam sekian, ini bos lagi marah-marah. Menenangkan diri dulu, kita cuci muka itu bisa ya. Jadi kita kalau memang berwudu gitu ya, ketika kita kena air itu akan sangat membantu kita loh untuk kayak rest, kayak ngademin. Jadi kita berusaha tenangkan diri dulu, baru nanti mungkin mengikuti rapat. Dan kita bisa ngobrol sama teman kita cari teman yang kira-kira aku kalau ngobrol sama temanku yang ini tuh dia bisa mendinginkan hatiku gitu. Bisa ada temen gitu buat ngobrol. Kalau kita deket, nanti kalau misalnya aku udah agak emosi ingetin ya. Nah, kita bisa melakukan strategi-strategi seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tapi saya yakin buat teman-teman yang pernah berinteraksi atau pernah bekerja, pasti dalam dunia kerja kita akan menemukan orang-orang yang mungkin menurut kita dalam tanda kutip nggak pas sama kita gitu ya, nggak pas, yang bikin kita sebel, ya nggak apa-apa, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda supaya saling melengkapi. Jadi kalau ada seperti itu, itulah yang bisa kita lakukan, kenali diri kita, kenali orang lain di sekitar kita, cari strategi bagaimana ketika ada sesuatu yang membuat sumbu pendek tersebut. Oke, berarti pusat kontrol itu sebenarnya diri kita gitu ya. Kita dulu, baru kalau kita sudah kenal diri kita, jangan-jangan kita juga yang sumbu pendek itu sendiri ya. Orang lain mungkin tidak bermaksud untuk marah atau sebagainya atau menyinggung gitu, tapi kita sendiri tersinggung atau marah. Bener. Nah, kenali diri kita dulu, baru mengenali orang lain. Self awareness itu ya Mbak. Self awareness yang pertama kali justru tadi ya copingnya ya, coping strateginya itu self awareness, mengenali diri kita. Kemudian bisa kita lakukan juga ambil jeda, tarik nafas, cuci muka atau wudu gitu ya. Jadi ketika kita lagi bete gitu ya, ambil nafas, tenang sebentar, mungkin kamar mandi sebentar, cuci muka, apa mungkin wudu. Nah, apapun bisa kita lakukan, tapi kita yang paling tahu mana sih yang ternyata strategi-strategi yang bisa membantu kita mengelola itu tadi. Ini juga yang ditanyakan Pak Basuki ya melalui WhatsApp tentang bagaimana mengelola emosi, tips mengelola emosi bagi yang moody gitu ya. Kadang kita kalau kurang kontrol dalam menghadapi masalah itu kan jadi bumerang seperti kita tadi di awal ya. Kadang kita suka menyesal mengambil keputusan ketika dalam kondisi marah. Nah, tipsnya gimana nih Bunda? Ya, jadi kalau kita yang namanya tipsnya ya sebenarnya mengelola emosi, ada namanya Pak Goleman Pak Goleman. Jadi seorang ahli namanya Goleman ya. Beliau memang menulis buku tentang kecerdasan emosional. Beliau bilang kecerdasan emosional kalau menurut Goleman itu ada 5 aspek ya. 1, mengenali emosi. 2, mengelola emosi. Kita kenali emosi kita, kalau marah, kalau sedih gitu ya. Kalau sedih itu saya harusnya kayak apa? Kalau marah itu kalau udah kalau saya marahnya udah nemen tuh sebaiknya saya ngapain gitu ya. Dampaknya apa? Oh iya, saya bisa nyakitin sekitar saya. Jadi itu mengenali emosi. Kedua, mengelola. Oke, berarti kayak kalau lagi marah, saya lagi capek, berarti saya harus. Nah, kita belajar mengelola emosi. Kayak tadi, ketika saya lagi capek harus meeting sama bos, ya udah saya tak diem aja, atau saya diem aja, nanti nggak usah dijawab. Nanti setelah itu saya menenangkan diri, izin keluar dulu. Saya minta tolong teman saya ngingetin. Itu termasuk mengelola emosi. Ketiga, bagaimana kita memotivasi diri. Kalau lagi marah, lagi sedih, lagi down. Oke, aku lagi down, aku gini, waduh ini harus presentasi depan banyak orang, berarti saya harus apa ya? Nah, itu kita harus bisa menggunakan bagaimana emosi-emosi itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi ketika kita lagi marah gitu, oke, aku ini kayaknya lagi nggak enak, lagi marah ini. Dia ngomong aja bikin aku marah. Calm down, nggak apa-apa. Nah ini cara kita ya, saya contohkan memotivasi diri seperti itu. Dan yang keempat adalah kalau menurut Pak Goleman, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima,
bagaimana kita belajar membina hubungan dengan orang lain. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Gitu. Nah, sekarang cara mengelolanya gimana? Nah, kalau kita mau mengelola ya, pertama kenali emosi, kenali karakter kepribadian dulu, kepribadian kita. Saya itu orangnya gampang marah, saya itu orangnya mungkin kalau lagi marah sama orang tuh saya cenderung mengabaikan orang lain. Saya itu kalau lagi sedih nggak bisa ngerjain apa-apa. Kenali dulu, kenali emosi kita. Terus bagaimana sih kalau saya lagi marah begitu biasanya dampaknya apa? Biasanya apa yang bisa bikin saya cooling down, yang bisa bikin saya berada kembali calm down-nya atau kembali ke posisi yang awal itu gimana? Itu perlu kita kenalin ya. Kedua, kenali biasanya reaksi saya kalau marah itu gimana? Apakah langsung tiba-tiba sumbu pendek kayak tadi? Nah, apakah saya bisa oke, saya diem dulu, tapi kalau digarai terus lama-lama saya bisa teriak gitu. Nah, kita harus kenali bagaimana reaksi emosi kita ketika menghadapi stresor. Stresor itu tekanan ya, ketika menghadapi tekanan-tekanan yang membuat diri kita marah, membuat diri kita sedih, itu kita ekspresinya gimana, bereaksinya seperti apa. Kalau sudah, kita bisa evaluasi. Tapi kalau saya bereaksi ketika marah, saya bentak-bentak, anak-anak jadi diem, jadi takut, anak-anak jadi takut ngomong sama saya. Rekan-rekan kerja saya kelihatan sih ngobrol sama saya kok menjauhi saya. Jadi kita memahami kira-kira gimana ya dampaknya. Nah, kalau kita sudah self awareness akan kalau marah itu ternyata saya jelek banget, saya nggak bagus banget. Sadar ya, itu udah bagus banget. Kedua, berarti apa yang harus saya lakukan supaya ketika saya marah, perilaku saya ini tidak mengganggu orang lain, tidak bikin orang lain sebel sama saya, tidak merugikan diri saya sendiri. Seperti tadi ya, udah terlanjur marah, baru sadar ketika kita sudah, walah ya ampun ngapain sih tadi aku banting-banting barangan jadi pecah semua gitu. Anak-anak jadi takut. Jadi itu belajar untuk menyadari dan memilih bagaimana strategi yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi atau membuat berekspresi marah, perilaku marahnya kita itu dengan cara yang baik. Kalau kita bisa sendiri, it's okay. Ketika ada teman yang misal diajak diskusi, kita bisa percaya misalnya dengan pasangan kita atau dengan mungkin kakak, adik, diskusi, minta mereka membantu kita juga bisa. Kayak es krim tadi itu kan kita minta bantuan anak ya, artinya iya ya mama suka gitu ya, mama ngomong dikit-dikit marah gitu, ya udah nak kita sama-sama belajar bantuin mama ya. Nah dengan mungkin kode es krim gitu, atau dengan ketika kita tahu seperti itu, oke, berarti kalau saya pulang kantor loadnya lagi banyak, biasanya kalau sampai rumah lihat anak-anak berantem, saya udah mau bentak anak-anak aja. Nah, kita bisa saya sebelum pulang ke rumah calm down dulu. Saya nggak langsung pulang dulu misalnya, mau mampir masjid dulu, mau berhenti di situ dulu, atau kita mau main kemana dulu. Yang penting kalau kita sedang melakukan itu sebaiknya juga komunikasikan dengan pasangan. Kenapa? Kadang-kadang ini suamiku nggak pulang-pulang kemana gitu ya. Nggak tahu kalau kita lagi cooling down, sampai rumah kita begitu cooling down udah disambut dengan amarah gitu. Wow, bisa naik lagi. Artinya ketika memang kita sedang berproses seperti itu dan itu menurut kita nggak biasa, komunikasikan sama pasangan kita, aku nggak langsung pulang ya, ini loadnya di kantor lagi banyak, daripada aku pulang ke rumah nanti marah-marah sama anak-anak. Orang anak-anak kalau di rumah itu ribut, aku calm down dulu ya. Nah nggak ada masalah. Seperti itu. Baik, Bu Wati di Surabaya, pertanyaannya hampir sama dengan Bunda Hamba Allah tadi ya, tentang lingkungan kerja yang suka mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu. Dan ini kerjanya dalam tim di mana bos itu kan tidak terlalu sering memantau. Tapi kalau misalnya ada senior yang memarahi, yang lain tuh kayak gaslighting gitu, kayak memanas-manasi gitu ya. Nah, beliau ini yang di lanjutan pertanyaannya adalah apakah harus resign gitu ya, karena sudah nggak tahan dengan kata-kata yang tidak baik dan selalu ngegas itu, dan beliau merasa kayaknya kok serba salah gitu di lingkungan ini, beliau merasa disalah-salahkan terus. Nah, nanti dibahas terakhir ya Bunda ya, kita masih punya satu jeda lagi, dan silakan Anda untuk stay tune ya Mitra Muslim, Pak Aan juga Bulia. Terima kasih selalu menyimak. Ya, terima kasih juga untuk akun Baitus Syukur ya, sedang menyimak melalui
YouTube Suara Muslim TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita bahas yang tadi ditanyakan oleh Bu Wati ini, Bunda. Apakah harus resign ya? Baik, memang setiap manusia ini satu punya karakter masing-masing ya, karakter kepribadian masing-masing. Juga kita punya ketahanan kita menghadapi permasalahan itu juga beda-beda. Ya, resiliensinya beda-beda. Betul. Jadi kalau pertanyaannya harus resign atau tidak, itu kembali ke kita sendiri masing-masing. Pertama, kita yang tahu sebatas mana. Satu, kita tahu sebatas mana sih kekuatan kita. Jadi kalau memang kok sukanya maki-maki, saya udah nggak tahan dan sebagainya. Oke. Ketika memang menurut Anda sudah dikaji gitu ya, kalau bisa diskusi dulu ya. Kalau menurut saran saya, coba diskusi dengan orang-orang yang orang-orang yang bukan orang-orang yang malah manasin kita. Iya memang begini enggak ya, tapi cari orang yang netral, orang yang mungkin bisa dipercaya untuk diskusi gitu. Kira-kira seperti apa? Untuk apa? Supaya kita bisa, kadang-kadang ketika kita lagi marah, kita lagi galau, itu bisa aja kita memutuskan sesuatunya itu jadi tidak tepat, sehingga butuh teman untuk berdiskusi. Kedua, untuk melihat kira-kira kalau saya terus di sini seperti apa, dan kalau berhenti seperti apa, kita bisa coba sendiri. Jadi mungkin ambil kertas ya, cari tempat yang enak gitu ya. Kita tenang dulu, mau berwudu dulu boleh gitu ya. Setelah itu ambil aja kertas, kita bagi 2 gitu ya, sisi kiri sisi kanan. Kita bisa tulis, kalau saya berhenti kerja, plusnya apa, negatifnya apa, positifnya apa. Kalau saya masih bertahan, ambil lagi kertas lagi, masih bertahan di sini, positifnya apa, negatifnya apa. Nah, nanti dari situ kita lihat banyak yang mana. Dan ketika kita sudah dapat, kira-kira mana ya saya itu bisa, memang saya mau bertahan dulu, atau memang benar-benar udah deh kayaknya saya ini lingkungannya sangat toksik buat saya, justru malah saya yang tadinya positif karena tiap hari kena gini malah saya jadi orang yang negatif. Nah, dari situ nanti Anda bisa memilih mana yang langkah yang tepat. Kenapa? Karena misalnya saya bilang, ya Bu harus bertahan, belum tentu, saya kan tidak tahu gitu ya Ibu ya, bagaimana kekuatan seseorang, yang paling tahu diri kita. Tetapi kalau saya bilang, ya resign saja, kita juga belum tahu. Ketika nanti resign, apakah kita akan mendapatkan tempat yang lebih baik, apakah kita sudah mendapatkan hal lain yang lebih baik, juga belum tahu. Jadi yang bisa saya sarankan adalah satu, coba kita cari partner atau cari teman yang bisa dipercaya untuk mendiskusikan perasaan kita. Yang kedua, Anda buat sendiri pertimbangan-pertimbangan seperti itu tadi. Jadi istilahnya kalau saya dikasih itu metode mizan ya, kayak timbangan. Dibuat 2 gini, kita garis positif negatif. Kalau tetap apa, kalau tetap bertahan apa. Nah, nanti Anda bisa melihat. Karena ketika dipikirkan dan kita nulis ini berbeda. Ini hanya salah satu strategi saja ya. Kalau ada strategi lain monggo, tapi ini strategi yang menurut saya paling mudah untuk kita lakukan sendiri. Seperti itu. Ya, lagi-lagi tadi kalau diawali dengan self awareness, kemudian kenali diri begitu ya, Bunda. Karena kita yang paling tahu kita ini setangguh apa, sekuat apa menghadapi lingkungan yang seperti itu, begitu ya Bu Wati. Ada sharing aja ini ya dari Pak Aan dan juga Bu Lia. Ini kan lagi putri beliau, ini kan lagi 2 tahun, pasti ini ya. Pasti wow. Pasti wow gitu ya. Jadi beliau ini berproses untuk agar tidak mudah emosi marah itu dengan cara selalu bersyukur. Masya Allah. Bu Karis juga memberi masukan istighfar, pokoknya istighfar yang banyak. Betul sekali. Itu salah satu strategi loh Bunda. Jadi artinya strategi kita untuk mengelola emosi kita itu banyak. Makanya tadi di awal saya bilang cari strategi yang paling pas untuk kita yang mana. Karena apa? Ketika kita punya strategi yang paling cocok itu lebih enak. Belum tentu strategi saya mungkin cocok. Mungkin strategi saya udah saya tak tenang aja, nggak diganggu siapa-siapa dulu. Tapi ada orang, aku kalau tenang mikirku malah overthinking nih macam-macam. Jadi memang strateginya itu
tergantung kita masing-masing. Istighfar itu menenangkan ya, menenangkan dan sambil kita berdoa kan ya, sebetulnya dengan kita istighfar, minta ampun sama Allah, minta petunjuknya Allah itu bagus banget Bunda. Masya Seperti Allah. itu. Oh iya, boleh tambah nggak Mbak Feti? Silakan. Untuk Bu Lia dan Pak Aan ini keren banget. Ya. Nah, untuk anak-anak yang punya anak balita atau anak-anak masih sampai remaja, ada tambahan lagi. Apa Jadi tuh? selain kita mengelola emosi diri kita dan mengenali emosi anak, pelajari psikologis perkembangan anak di usia-usia tersebut, Oh, sehingga oke. akan membantu kita memahami. Contoh anak 2 tahun, wah itu semuanya ditiru, dan kadang-kadang kita bilang jangan malah dilakukan gitu ya. Jangan dipegang ya Dek, itu panas. Kayak disuruh Nah, gitu ya. mereka marah. Nah, tapi kalau kita tahu ilmunya, oh mereka itu suka nggak boleh malah dipegang. Karena apa? Karena di cara berpikirnya mereka, di pikirannya mereka, panas itu yang kayak apa ya? Oke. Mereka belum punya, karena 0 sampai 2 tahun ini masa sensoris motoris ya, sensoris motorik. Jadi mereka belajar sesuatu dengan memegang, meraba, mendengar. Jadi kalau mereka kadang-kadang semuanya mau dimasukin mulut, dibongkar-bongkar. Nah, kalau kita paham, oh memang anakku lagi masanya nih sama Allah, lagi masanya dia untuk jadi lebih pinter, itu akan ada pemakluman. Jadi kita nggak, aduh rumah berantakan. Nah kalau kita nggak paham, nah kita bisa marah-marah. Itu Masya tips Allah. itu aja. Terima Baik, kasih. Masya Allah Bu Aan dan Pak Aan dan Bu Lia ini Kebalik termasuk yang nih. sangat beruntung ya, Masya Allah, karena Masya bisa belajar Allah. sejak awal, bahkan sebelum Iya. menikah ini sudah belajar. Terima kasih banyak Bunda, Masya Allah, hari ini kita Sama-sama. belajar bareng lagi agar bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita marah itu caranya seperti apa, dan Iya. kita bisa mengelola emosi marah itu sendiri. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sabar ya dan selalu dimudahkan ya. dimudahkan oleh Allah. Terima kasih banyak Bunda hari ini. Sama-sama. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Bunda. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini kita belajar lagi ya agar tidak mudah sumbu pendek. Kalau diingat kompor zaman dulu itu sumbu pendek tuh bikin meleduk gitu ya. Maka kita berusaha untuk belajar berproses. Tentu tidak ada yang instan agar kita tidak mudah menjadi orang-orang dengan sumbu pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Feti Aisyah pamit undur diri. Ada Elsa Khairunisa dan juga rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network. Setelah adzan duhur nanti Anda bisa menyimak mimbar duhur, dan insya Allah kita ketemu lagi ya dalam Jelajah Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.